Banyak orang percaya setiap manusia membawa aura. Ada yang menenangkan, ada yang membawa keberuntungan, dan ada pula yang mengerikan. Tahukah kamu, dalam kepercayaan Jawa, ada satu weton yang diam-diam auranya bisa menghancurkan hidup orang lain tanpa mereka sadari. Dialah weton pahing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Kodam Sejati dimanapun berada. Kembali lagi kita bertemu dalam pembahasan seputar weton, primbon, dan rahasia kehidupan menurut budaya Jawa yang penuh misteri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Jika ada pengalaman pribadi seputar weton atau energi aura, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa menjadi pelajaran berharga bagi yang lain. Apa itu weton pahing? Dalam primbon Jawa, setiap orang lahir membawa perhitungan weton yang unik, yakni gabungan hari pasaran Jawa dengan hari kelahiran. Weton inilah yang diyakini membentuk karakter, rezeki, hingga aura seseorang. Pahing adalah salah satu pasaran yang memiliki energi paling kuat di antara 5 pasaran Jawa. Orang yang lahir di weton pahing sering digambarkan punya jiwa kepemimpinan, daya pengaruh besar, bahkan wibawa yang bisa membuat orang lain segan tanpa perlu berkata-kata. Namun, di balik itu semua, aura mereka dipercaya bisa membawa dampak negatif bagi orang lain tanpa disadari. Konsep aura dalam tradisi Jawa. Dalam budaya Jawa, aura bukan sekadar cahaya mistis. Aura adalah pancaran energi batin seseorang. Ada aura yang menenangkan, ada yang membawa semangat, dan ada pula yang terasa berat hingga membuat orang lain sakit kepala atau kehilangan fokus. Nah, aura orang dengan weton pahing seringkali digambarkan seperti pedang bermata dua. Bisa menjadi pelindung dan sumber wibawa, tapi juga bisa menjadi beban bagi mereka yang terlalu lama berada di dekatnya. Mengapa pahing dianggap berbahaya? Pertanyaan yang sering muncul. Kenapa pahing dianggap mengerikan? Karena energi mereka sangat kuat. Ketika bertemu dengan orang yang auranya lebih lemah, energi itu bisa mendominasi. Akibatnya, tanpa sengaja, orang di sekelilingnya merasa terkuras, kehilangan semangat, bahkan rezekinya terasa seret. Bayangkan, hanya karena bergaul terlalu dekat dengan orang pahing, ada yang usahanya mendadak macet, ada yang rumah tangganya sering ribut, bahkan ada yang sering sakit-sakitan tanpa sebab jelas. Itulah kenapa pahing sering disebut membawa aura penghancur. Meski sebenarnya itu bukan kesalahan pribadi mereka. Tanda-tanda aura pahing menghancurkan hidup orang lain. Bagaimana kita tahu jika aura pahing mulai berdampak negatif? Pertama, perhatikan lingkungan. Kalau tiba-tiba hubungan kerja memburuk, rezeki seret, atau usaha tidak jalan padahal sebelumnya lancar, bisa jadi ada pengaruh energi di sekitarmu. Kedua, perhatikan dirimu sendiri. Apakah sering merasa lelah, gampang marah, atau tiba-tiba pesimis saat bersama orang tertentu? Itu tanda ada energi yang tidak selaras. Ketiga, tanda mistis. Hewan peliharaan sering gelisah, benda di rumah terasa berat, atau mimpi buruk datang bertubi-tubi setelah sering bertemu orang pahing. Kisah ilustrasi. Dalam sebuah cerita, ada seorang pedagang sukses yang hampir bangkrut. Setelah ditelusuri, ternyata ia sering bekerja sama dengan orang berweton pahing. Anehnya, setiap transaksi selalu gagal, pembeli kabur, dan barang dagangan rusak. Setelah ia menjaga jarak dan melakukan pembersihan energi, perlahan rezekinya kembali lancar. Cerita ini sering dijadikan contoh bagaimana aura pahing tanpa disadari bisa mempengaruhi hidup orang lain.
Cara mendeteksi tanpa menuduh. Namun, penting untuk diingat, jangan sampai kita langsung menyalahkan seseorang hanya karena ia lahir di pahing. Cara terbaik adalah mengamati pola, mencatat kejadian berulang, lalu mencari solusi dengan bijak. Dalam tradisi Jawa, biasanya orang akan berkonsultasi pada sesepuh, kiai, atau dukun kampung untuk meminta nasihat dan mencari jalan keluar tanpa harus menimbulkan permusuhan. Cara melindungi diri dari aura negatif. Lalu bagaimana cara melindungi diri dari aura pahing yang berat? Pertama, perkuat doa dan niat baik. Energi positif akan menetralkan energi negatif. Kedua, lakukan pembersihan sederhana dengan air kembang, dupa, atau tirakatan sesuai adat Jawa. Ketiga, batasi interaksi jika merasa tidak kuat. Bukan berarti memutus silaturahmi, tapi menjaga jarak agar energi tetap seimbang. Keempat, gunakan amalan atau doa khusus sesuai keyakinan masing-masing sebagai benteng diri. Ingat, proteksi bukan untuk menyerang orang lain, tapi untuk menjaga diri kita tetap selamat. Sahabat Khodam sejati, mungkin saat mendengar penjelasan tadi, sebagian dari kalian merasa, wah, sepertinya ini mirip dengan yang aku alami. Jangan khawatir, merasa terdampak oleh aura seseorang, apalagi aura berat seperti milik weton pahing, bukan berarti hidupmu akan hancur selamanya. Justru dari perasaan itu, kita bisa belajar mengenali diri, mengatur energi, dan mencari jalan keluar yang lebih baik. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah menyadari pola kejadian. Coba perhatikan, apakah benar setiap kali kamu berinteraksi dengan orang tertentu, selalu ada kejadian aneh yang berulang. Misalnya, usaha mendadak macet, mood jadi buruk tanpa alasan, atau sering merasa capek padahal tidak melakukan aktivitas berat. Catat kejadian-kejadian ini, jangan hanya sekali, tapi lihat apakah polanya muncul berkali-kali. Dengan begitu, kamu punya gambaran jelas bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi hidupmu, bukan sekadar perasaan sesaat. Langkah kedua adalah mengenali dirimu sendiri. Kadang-kadang yang kita sebut sebagai pengaruh aura orang lain sebenarnya datang dari dalam diri kita sendiri. Misalnya rasa iri, dengki, atau perasaan minder ketika berada di dekat orang yang auranya kuat. Nah, kalau ternyata masalahnya dari dalam diri, solusinya adalah memperkuat hati dan pikiran, bukan menyalahkan orang lain. Langkah ketiga, jika kamu sudah yakin ada pengaruh energi yang tidak sehat, lakukan pembersihan diri. Dalam budaya Jawa, ada banyak cara sederhana yang biasa dilakukan. Misalnya, mandi dengan air bunga 7 rupa, tirakat dengan berpuasa, atau membaca doa-doa tertentu yang diyakini mampu menenangkan batin. Tujuannya bukan untuk melawan, tapi untuk menyeimbangkan energi agar tidak saling bertabrakan. Selain itu, komunikasi juga sangat penting. Jika orang yang kamu rasa memberi dampak negatif adalah teman, saudara, atau rekan kerja, cobalah berkomunikasi dengan hati-hati. Tidak perlu menuduh, cukup jaga jarak dengan cara halus. Kurangi interaksi jika terasa berat, namun tetap jalin silaturahmi dengan baik. Ingat, menjaga hubungan adalah bagian dari ajaran luhur, dan energi negatif akan semakin lemah jika dibalas dengan niat baik. Langkah berikutnya adalah meminta bantuan orang yang lebih berilmu. Dalam tradisi Jawa, biasanya orang akan mendatangi sesepuh, kiai, atau dukun kampung untuk meminta nasihat. Mereka yang sudah berpengalaman biasanya bisa membantu menetralkan energi dengan cara-cara tradisional, seperti ruatan, doa bersama, atau ritual pembersihan. Namun tetap ingat, lakukan dengan hati yang tulus, jangan hanya sekadar formalitas. Dan yang terakhir, jangan lupakan bahwa doa adalah benteng paling kuat. Apapun keyakinanmu, mintalah perlindungan dari Tuhan agar dijauhkan dari energi buruk.
Karena pada akhirnya, sebesar apapun pengaruh aura manusia, tetaplah Tuhan yang Maha Berkuasa menentukan jalan hidup kita. Sahabat Kodam sejati merasa terdampak oleh aura seseorang, bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Justru dengan memahami hal ini, kita bisa lebih waspada, lebih kuat, dan lebih bijak dalam menjaga keseimbangan hidup. Jangan pernah balas keburukan dengan kebencian, karena itu hanya akan menambah energi negatif. Sebaliknya, perkuat dirimu dengan doa, niat baik, dan tindakan yang penuh cinta kasih. Ingatlah, setiap ujian hidup adalah kesempatan untuk belajar. Jika saat ini kamu merasa berat karena pengaruh energi tertentu, percayalah bahwa itu adalah jalan agar kamu semakin kuat dan semakin dekat dengan Tuhan. Aura memang bisa mempengaruhi, tapi keputusan untuk bangkit dan melawan energi buruk tetap ada di tanganmu sendiri. Sahabat Kodam sejati yang dirahmati Tuhan, kita sudah sama-sama membahas tentang betapa kuatnya aura weton pahing, hingga dipercaya bisa menghancurkan hidup orang lain tanpa mereka sadari. Dari pembahasan ini, ada satu hal penting yang harus kita tanamkan dalam hati, bahwa setiap energi, setiap weton, dan setiap takdir yang kita bawa sejak lahir bukanlah sebuah kutukan. Semuanya adalah amanah titipan dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang harus kita rawat dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagi kalian yang lahir di weton pahing, jangan sampai merasa takut atau minder hanya karena cap sebagai weton yang auranya berat. Justru dengan kesadaran dan kebijaksanaan, energi yang besar itu bisa diarahkan menjadi kekuatan yang melindungi orang sekitar, bukan merusak. Aura yang kuat bisa dijadikan benteng untuk menjaga keluarga, bisa menjadi semangat untuk memimpin, bahkan bisa menjadi cahaya bagi orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Ingatlah pepatah Jawa, sopo sing bisa ngendaleni awek dewe, iku sejati pemimpin sejati. Barang siapa bisa mengendalikan dirinya sendiri, dialah pemimpin yang sejati. Sedangkan bagi kalian yang merasa terdampak oleh aura orang lain, termasuk mungkin oleh pahing, jangan sekali-kali menyimpan dendam atau rasa benci. Karena energi negatif yang kita simpan dalam hati hanya akan berbalik pada diri kita sendiri. Sebaliknya, kuatkanlah doa, kuatkanlah pikiran positif, dan jadikan pengalaman itu sebagai pengingat bahwa hidup memang penuh ujian. Dengan begitu, kita tidak mudah terjatuh hanya karena benturan energi. Perlu kita ingat bersama, sahabat, bahwa dalam ajaran leluhur Jawa, segala sesuatu harus kembali kepada keseimbangan. Hidup ini ibarat menapaki jalan tengah, di mana kita tidak boleh terlalu condong pada yang gelap, tapi juga tidak boleh silau oleh yang terang. Weton hanyalah salah satu pintu untuk mengenali diri, bukan untuk menakut-nakuti atau menjatuhkan orang lain. Maka mari kita jadikan ilmu tentang weton sebagai cermin diri. Jika kamu pahing, gunakan auramu dengan bijak. Jika kamu bukan pahing, jangan takut, tapi pelajari bagaimana cara menjaga diri. Karena pada akhirnya, semua manusia, apapun wetonnya, akan kembali kepada Sang Pencipta dimintai pertanggungjawaban. Bukan karena wetonnya, tapi karena amal perbuatannya. Sahabat Kodam sejati, semoga pembahasan kali ini menjadi bahan renungan dan pencerahan. Jangan hanya didengarkan, tapi resapi dan ambil hikmahnya. Karena sejatinya, setiap pengetahuan yang diwariskan leluhur adalah petunjuk agar kita lebih berhati-hati dalam melangkah. Sebelum saya akhiri, mari kita pegang satu pesan penting. Hidup bukan hanya tentang siapa yang paling kuat auranya, siapa yang paling berwibawa, atau siapa yang paling ditakuti. Hidup adalah tentang bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi sesama, menebar kebaikan, dan menjaga keseimbangan antara diri, alam, dan Sang Pencipta. Jangan pernah takut pada aura orang lain,
Karena sekuat apapun energi manusia, tetap Tuhanlah yang memegang kendali atas takdir kita. Maka, dekatlah pada Tuhan, kuatkan doa, jaga hati tetap bersih, dan aura siapapun tidak akan mampu menjatuhkanmu. Demikianlah penutup dari pembahasan kita tentang weton pahing dan auranya yang mengerikan. Semoga menambah wawasan, memperkuat batin, dan membuka mata hati kita semua. Jika ada pengalaman, cerita, atau bahkan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas bersama-sama dalam episode berikutnya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Kodam Sejati dengan cara like, share, dan subscribe agar kita bisa terus melestarikan warisan leluhur Nusantara yang penuh dengan nilai spiritual dan kebijaksanaan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua.